Hai semuanya, ini adalah tugas akhir saya, Epic Apriliana, Modul 6, Pembelajaran di SD berbasis TIK. Pada kesempatan ini, kelas 4 akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 2, manfaat energi. Dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, kompetensi dasarnya 1. Mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif seperti angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan dan penelusuran informasi tentang berbagai perubahan bentuk energi. Indikator pembelajarannya 1. Mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Setelah melihat tayangan video, pembelajaran tentang manfaat perubahan bentuk energi, siswa dapat mengidentifikasi manfaat perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah melihat tayangan video pembelajaran tentang berbagai macam bentuk energi dan perubahannya, siswa dapat menyajikan laporan hasil pengamatan tentang berbagai perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Baiklah anak-anak, apa yang dimaksud dengan energi itu? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Selanjutnya, apakah perubahan energi itu? Perubahan energi adalah berubahnya suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Hukum kekekalan energi berbunyi, energi tidak dapat dihilangkan atau diciptakan, tetapi energi dapat diubah dari bentuk energi satu ke energi yang lain. Anak-anak, apakah kalian tahu di bumi ini banyak sekali bentuk energi? Misalnya energi matahari, energi angin, energi air, energi listrik, energi panas, energi bunyi, energi cahaya, energi gerak, energi kimia, energi otot, dan masih banyak lagi. Gambar ini adalah contoh perubahan energi matahari. Ketika ibu sedang menyemur pakaian, maka ibu memanfaatkan energi matahari dan menghasilkan energi panas sehingga pakaian tersebut menjadi kering. Contoh selanjutnya, bahwa energi matahari pada siang hari menyinari seluruh isi bumi sehingga bumi terlihat terang bercahaya. Matahari juga membantu tumbuhan dalam proses fotosintesis atau proses pembuatan makanan dan menghasilkan energi. Dalam kehidupan sehari-hari, matahari juga membantu kita, membantu para penjual ikan dalam proses pengeringan ikan, kerupuk, dan keripik. Sehingga ikan dan kerupuk serta keripik tadi menjadi kering dan siap untuk digoreng. Matahari
juga bisa menghasilkan tenaga listrik, yaitu dengan memanfaatkan panel surya atau sel surya. Pada saat kita menyetrika baju, maka perubahan bentuk energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi panas. Pada saat kita kepanasan selalu menggunakan kipas angin, maka perubahan bentuk energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi gerak. Saat kita mendengarkan radio, maka perubahan bentuk energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi bunyi. Ketika kita menyalakan lampu di dalam ruangan atau di rumah, maka perubahan bentuk energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi cahaya. Ketika kita menyalakan televisi, maka perubahan bentuk energi yang terjadi adalah energi listrik menjadi energi bunyi dan cahaya. Ketika kapal layar bergerak di laut, perubahan energi yang terjadi adalah energi angin menjadi energi gerak. Pada saat anak-anak bermain kincir angin, maka perubahan bentuk energi yang terjadi adalah energi angin menjadi energi gerak. Kita juga akan belajar energi air. Energi air dapat menggerakkan turbin-turbin kincir air yang terdapat dalam pembangkit listrik tenaga air. Dengan demikian, perubahan bentuk energi yang terjadi adalah energi air menjadi energi gerak. Kita juga akan belajar energi kimia. Pada makanan yang setiap hari kita makan, terdapat energi kimia. Energi kimia pada makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi gerak, sehingga manusia bisa bergerak berjalan dan berlari. Ketika anak-anak sedang berolahraga, misalnya bermain bola, maka perubahan bentuk energi yang terjadi adalah energi otot diubah menjadi energi gerak. Energi kimia yang lainnya terdapat pada baterai. Kemudian, baterai tersebut dimasukkan ke dalam senter, sehingga senter tersebut akan menyala. Baterai juga bisa dimasukkan ke dalam handphone, sehingga handphone tersebut akan bercahaya dan berbunyi. Pada suatu lilin terdapat energi kimia. Ketika lilin itu menyala, maka akan diubah menjadi energi cahaya dan panas. Kita juga bisa melakukan percobaan energi panas menjadi energi gerak. Misalnya, kita siapkan lilin yang menyala, lalu letakkan kertas yang sudah kita buat membentuk spiral di atasnya. Maka kertas tersebut pasti akan bergerak memutar. Sehingga perubahan energi yang terjadi pada percobaan itu adalah energi panas menjadi energi gerak. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar berbagai perubahan bentuk energi di atas, marilah kita bersama-sama mencoba mengerjakan lembar diskusi. Silahkan kalian catat di buku masing-masing ya.
Selanjutnya, anak-anak, setelah kita belajar berbagai bentuk perubahan energi, kita bisa membuat kesimpulan. Yang pertama, energi merupakan kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Yang kedua, perubahan energi itu adalah berubahnya suatu bentuk energi ke bentuk energi lain. Yang ketiga, bentuk-bentuk energi. Misalnya, energi matahari, energi listrik, energi bunyi, energi panas, energi otot, energi kimia, energi angin, energi air, energi gerak, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, contoh alat-alat yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi panas, misalnya setrika, solder listrik. Lalu, contoh alat-alat yang mengalami perubahan listrik menjadi energi gerak, misalnya kipas angin, blender, dan lain-lain. Contoh alat-alat yang mengalami perubahan energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya pada lampu. Kemudian, contoh alat-alat yang mengalami perubahan energi angin menjadi energi gerak adalah pada kincir angin dan kapal layar. Kalian bisa membuat kesimpulan yang lain ya. Yang terakhir, saya ucapkan banyak terima kasih kepada anak-anak yang sudah mau belajar di sini. Baiklah, besok kita akan belajar tema 2, selalu berhemat energi, subtema 3, energi alternatif. Tetap semangat ya!